Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa. Saya dari PAI 6A. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang akidah akhlak untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Dan di sini saya akan memaparkan dengan tema nilai-nilai Islam dalam organisasi. Dan yang pertama itu ada musyawarah. Jadi musyawarah itu ada persamaan derajat. Jadi sikap memandang semua manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ekonomi, ataupun jabatan di sekolahan. Dan yang kedua itu tawasud, moderat. Jadi tawasud itu berarti sikap tengah-tengah atau tidak berlebihan. Contohnya itu menghargai perbedaan pendapat saat diskusi di kelas tanpa memaksakan kehendak kita sendiri. Yang ketiga itu ukhuwah atau persaudaraan. Jadi ukhuwah itu adalah sikap persaudaraan dan saling menyayangi sesama muslim. Contohnya itu membantu teman di saat kesulitan belajar ataupun sedang sakit. Selanjutnya itu ada fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya itu berlomba-lomba menjadi siswa paling disiplin dan rajin bersedekah. Dan selanjutnya itu optimis. Optimis itu adalah sikap di mana yakin terhadap keberhasilan dengan tetap bertawakal kepada Allah. Jadi contohnya itu tetap semangat mengikuti lomba walaupun pernah gagal sebelumnya. Gagal terus menerus. Tetapi kita itu harus optimis. Wajib kita mencoba. Selanjutnya itu ada dinamis. Dinamis berarti aktif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan. Contohnya itu menggunakan teknologi untuk kegiatan belajar dan berorganisasi. Selanjutnya itu etika berorganisasi. Etika berorganisasi itu adalah bagaimana tata cara bersikap baik dalam berorganisasi. Contohnya itu menghormati keputusan rapat dan bekerja sama dengan anggota lainnya. Yang terakhir itu ada etika bekerja. Jadi ada etika juga dalam bekerja, yaitu ada perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Contohnya itu menyelesaikan tugas piket tepat waktu. Kalau ada kerja kelompok juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik, selanjutnya itu tentang dalil nakli. Yang pertama itu dalil tentang ukhuwah. Jadi ukhuwah itu persaudaraan. Itu sudah dipaparkan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang begini artinya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita muslim ataupun non-muslim itu harus saling menyayangi, saling rukun, saling membantu. Jangan suka ngomongin orang di belakang. Jadi kita itu harus saling membantu walaupun itu non-muslim. Yang kedua dalil tentang fastabiqul khairat. Jadi terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi umat Islam itu dianjurkan di dalam Al-Quran itu aktif melakukan amalan baik. Jadi amalan baik itu suka bersedekah,
membantu sesama tanpa membeda-bedakan suku ataupun jabatan manusia. Itu pun ada selanjutnya, yaitu penerapan daripada tawasud. Jadi itu yang pertama, sikap tawasud dapat diterapkan dengan menghargai pendapat orang lain dan tidak bersikap fanatik. Jadi contohnya itu saat memilih ketua kelas, semua siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara sopan. Yang kedua itu contoh sikap daripada kolaboratif atau optimis. Jadi itu kerjasama dan optimisme sangat penting dalam organisasi sekolah. Kayak contohnya, siswa bersama-sama menyiapkan acara Maulid Nabi dan tetap semangat walaupun ada banyak tantangan dan kendala. Jadi itu adalah ada sebuah kolaboratif dan optimisnya seorang siswa untuk untuk mencapai tujuan dari acara tersebut. Yang terakhir itu ada kode etik sederhana daripada organisasi berbasis Islam. Yang pertama itu bersikap jujur. Jadi menjadi orang itu harus jujur, jangan suka berbohong. Yang kedua itu menghormati anggota lain. Jadi kita itu wajib menghormati sesama anggota. Yang ketiga itu kedisiplinan dalam kegiatan. Yang keempat itu mengutamakan musyawarah, ojo sak penake dhewe. Jadi kita itu sesama manusia itu kalau ada problem atau apa, wajibnya itu harus berorganisasi, bermusyawarah agar mendapatkan solusi daripada permasalahan itu. Terus yang kelima itu menjaga persaudaraan. Jadi kita diwajibkan untuk menjaga saudara sesama. Jangan suka membeda-bedakan. Baik, terima kasih. Sedikit pemaparan materi dari saya. Bila banyak salahnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.